Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadli di Bekal Sebelum Ajal Antv. Dan hari ini kita akan bertemu dengan pelapor kita yang bernama Ibu Yuyun, yang melaporkan tentang keadaan anak dan cucunya yang dianggap ini pekerjaannya ini jauh dari hal-hal yang halal. Saya sudah janji dengan Bu Yuyun itu di masjid ini, di musola ini nih ya. Bu Yuyun sekarang sudah ada di sana. Langsung aja kita sampai ke sana aja untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi sama Bu Yuyun. Assalamualaikum. Salam, Mas Faldi. Iya, Ibu Yuyun ya? Iya, Ibu Yuyun. Assalamualaikum, Bu Yuyun. Ya. Aduh, kita ketemu di sini nih jadinya Ya. Ibu Yuyun nih. Ini saya sama tim dari Bekal Sebelum Ajal datang ke sini menindaklanjuti laporan yang Bu Yuyun berikan kepada tim kita nih, Bu Yuyun ya. Iya. Bahwa anak dan cucunya Bu Yuyun ini mengerjakan sesuatu yang jauh dari halal. Ini kita nggak ngerti nih maksudnya seperti apa nih. Mungkin bisa dijelaskan nih Bu Yuyun nih seperti apa sih sebenarnya? Mary sama Putri. Suka keluar malam karaokean. Suka keluar malam karaokean. Mary ini siapa nih? Anaknya Ibu. Iya. Kalau Putri? Lucu. Lagi, baiklah dulu, nggak bisa diajarin. Kalau saya boleh tahu, kalau Ibu Mary-nya ini masih punya suami? Enggak. Udah nggak punya suami. Iya. Kalau Putri ini umurnya berapa, Bu? Masih ingat nggak cucunya umur berapa? 19. Ini Masya Allah, jadi Ibu tahunya ini sekarang nih, anaknya ini sering keluar malam, karaoke. Iya, katanya kerja di spot. Katanya, oh kerja di spot. Si Putih juga sama. Nah sekarang nih, harapan Ibu nih apa nih buat anak dan cucu Ibu nih? Biar bener. Jadi bener? Iya, biar bener, ibadah yang bener ya. Jangan keluar malam lagi, kita malu sama tetangga. Anggapan tetangga kan kagak bener, orang janda mah nggak bener. Tetap aja kagak benar. Janda pulang malam gitu ya? Iya, janda pulang malam, sangka orang kagak benar, apalagi kalau buat cowok. Ini anak Ibu ada di rumah atau di mana nih, Bu? Biasanya kalau siang-siang udah menjelang sore-sore gini, Bu? Ada di rumah. Ada di rumah masih? Iya, masih di rumah. Oh, gitu. Kadang dia tidur. Oh. Yaudah kalau gitu kita langsung jalan aja. Di mana, Bu? Sana? Iya, oh, ya sono. Ya. Anak lu berantem. Dia berantem sama siapa? Sono dekat tetangga tuh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya nggak tahu yang laki orang, pokoknya saya mah nggak tahu. Nggak tahu laki orang. Astagfirullahaladzim. Cepet. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Rasulullah. Ada apa, Mary? Punya anak begini gua nggak tahu ya. Ada apa aja saya nggak tahu. Ilahi ta'ala. Jangan ribut jadi orang ya. Saya nggak tahu anak saya ya, demen orang saya nggak tahu. Oh, ada kamera kayak gini sih, Nek? Ya maaf dulu. Ini ada apa sih ini? Coba deh, kita jelasin satu dulu ya. Jangan semuanya ngomong nih, nggak ngerti di permasalahannya apa nih. Ini, Pak. Ini pelakor, Pak. Ngerebut suami saya nih, Pak. Sering SMS sama suami saya. Suka minta duit sama suami saya, Pak. Laki lu yang beda-beda. Jangan begini. Saya nggak tahu ya. Emang dianya aja, Nek. Emang dianya aja. Tiba-tiba datang ke rumah orang kayak gitu, Bu. Karena malu tuh ngerti laki gua. Orang tua aja yang Astagfirullah, Bapak jangan. orang malu. Ada malu dong. Laki begitu. Ayo malu anak saya. Laki lu yang ngecat gua terus. Bu, istighfar semuanya istighfar ya, astagfirullah. Saya kan nggak tahu, Pak. Iya. Iya, Ibu, saya ngerti. Yang malam nggak tahu kalau ngambil laki orang. Saya juga orang mah insaf, udah tua jangan begitu baik, itu malu sama tetangga. Putri sama.
gini ya, maaf juga nih buat Ibu Mary ya, Mbak Putri ya. Saya datang ke sini nih, saya diminta datang sama Ibu Yuyun ya. Mau rencananya ngajak Bu Mary sama Mbak Putri ini ke tempat kita untuk belajar di Pondok Hijrah. Maaf Ibu ya, Ibu tolong dibantu ditenangin dulu ya Bu ya. Ini biar nggak shock, biar nggak marah-marah lagi. Ibu istirahat dulu aja biar tenang Ibu, diantar aja Bu. Ke tempat Ibu aja kali bentar ya. Jadi gitu ya, Ibu ya. Ini sekarang tinggal anaknya nih 2 nih, gimana nih sama cucunya ya? Mau nggak ikut kita belajar sama-sama di Pondok Hijrah? Ya Bu ya, kita begini ya. Boleh. Udah tuh mah mau. Enggak. Udah ngambil hati orang. Suruh jalan bener kagak mau. Putri itu bagaimana, Put? Ya udah itu mama ikut. Nah, iya dua-duanya, Putri. Kita kudu insaf. Tuh, ikut orang-orang tuh, tetangga malu sama tetangga ribut terus. Soal ngerebut laki orang. Siapa yang ngebut laki orang sih? Mary enggak ngambil laki orang, enggak. Itu tetangga pada ngomong ngambil laki orang. Ya emang kerjaan Mary kayak gitu, kerjaan gua kayak gitu. Mama ikut sadar. Putri juga sama, anaknya jadi ikut-ikutan sama orang tua tuh begitu. Kita juga sadar, Put, jangan kayak ngikutin jangan kayak mama, Put, jangan kayak didak Ya mama, udah ini Put. juga semua kan karena mama, mah. Mama kalau mama bener, aku juga bakal bener, mah. Kalau Mary nggak mau sadar, Mak, nenek yang pada pergi. Nggak mau ngikutin anak-anak. Iya, ya Allah. Agak halal makan begitu, Putri, Mary. Mah? Agak halal. Ibu, Ya. ya Allah, Ibu. Udah jangan diaku orang tua ya. Mama kabur, nenek kabur. Ibu, ya Allah. Ya, anak susah diajar, udah nggak ada bapaknya, nggak punya kakek. Nggak bisa diajar sama nenek. Mama nggak mau lagi ngatur anak, Putri sama cucu udah. Mama, bukain, Mama. Mama bukain. Ya kalau lu mau sadar, mau dibukain pintu, lu harus ikut sama Mas Padi. Iya, mau ikut ya. Mama buka. Nah ini, lu kalau mau bukain pintu, lu mesti sadar sama Maafin, Ma. Mbak Mary, Putri, Ibu, yuk kita ngobrol lagi di luar sekarang yuk. Ayo sedikit kita kumpul di luar lagi. Ayo, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi gimana nih, ya? Mbak Mary, Putri, mau ikut sama saya ke Pondok Hijrah, untuk belajar. Gimana, mau nggak? Mau nggak? Mau, ya. Kalau gitu sekarang gini aja, langsung aja Mbak Mary dan Putri siap-siap. Kita langsung berangkat ke Pondok Hijrah. Dia mah. Jangan sama orang tua, Put. Ini semua karena mama, mah. Bu, udah Bu. Di sini kita mau belajar ya. Udah nggak usah berantem dulu sama anaknya udah. Ayo Putri tahan dulu emosinya, ayo Ibu tahan emosinya dulu, ayo. Assalamualaikum. Gimana Ustaz, sehat? Alhamdulillah. Ini saya bawa tamu-tamu kita nih, ada 2 tamunya. Yang ini namanya Mbak Mary. Mbak Mary ini Ustadz Ahmad Khan. Ya, saya Ahmad, Ibu. Ya, ini anaknya namanya Putri. Ya, Putri ya. Nah, ini saya datang ke sini ya berdasarkan laporan dari neneknya. Karena selama ini
ibu dan anak ini kerjanya di tempat hiburan malam. Jadi udah berapa lama nih ibu sama anaknya kerja di tempat hiburan malam? Udah berapa lama? Udah 2 tahun ya? Sama? Adik juga? Enggak, baru. Baru berapa lama? Setahun, mau setahun. Udah lama juga, setahun. Mau setahun. Astagfirullahaladzim ya. Ya nanti kita kasih pembekalan di rumah hijrah Bang Fadli. Saya ngelihat begini kurang begitu nyaman dipandang. Iya. Coba Santai tolong diantar ini biar ganti baju. Ya, dibawa ganti baju. Diantar ya. Ya. Astagfirullahaladzim Bang Fadli. Jadi ini anak ibu dua-duanya dia sama-sama kerja di tempat hiburan malam. Apa jangan-jangan anaknya juga diajakin sama ibunya kali? Saya nggak ngerti Ustadz, tapi kalau saya lihat justru anaknya ini mencontoh ibunya. Ya karena kalau gitu nanti kita bicarain lagi deh. Ya, biar dia pada ganti baju dulu. Saya juga ganti baju dulu, Mas. Ya, Fadli. Assalamualaikum. Salam, saya lanjut ya. Ya, Ustaz. Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sorry ya, Fadli. Maghrib bisa sarakat ya, Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadli. Ini Masya Allah ini kita udah bawa lagi nih. Mereka udah siap buat belajar nih di pelajaran yang pertama dari shock terapi yang diberikan Ustadz Ahmad kan nih. Jadi gini Ibu, kita ini masuk dalam proses shock terapi ya. Shock terapi ini kita belajar bagaimana tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan sekali-kali kamu mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu adalah jalan yang buruk dan perbuatan yang keji. Ya, jadi jangan sekali-kali mendekati perzinahan. Mendekati perzinahan aja nggak boleh. Perpegangan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi sampai mencium atau memeluk yang bukan mahramnya, apalagi sampai melakukan perbuatan zina yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina apabila dia adalah melakukan zina muhsan, yaitu pezina yang memang dia sudah menikah, maka dia dihukumi dengan dirajam, dilempari batu sampai mati. Dilempari batu-batu kecil. Kenapa tidak langsung dilempari batu besar? Karena biar dia merasakan bagaimana siksanya, pedihnya, azab bagi orang yang berzina muhsan. Tapi bagi yang ghair muhsan, yang belum menikah, ya, yang masih perawan, dia melakukan perzinahan, maka ini bagi mereka hukumannya adalah dipecut dengan 100 kali pecutan. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu nih ya. Mengingat kejadian kemarin ini pada saat kita lagi ngejemput ibu, ini ada orang yang datang yang merasa ibu sebagai perebut suaminya karena ibu telah menerima uang dari suaminya. Nah ini sebenarnya jujur nih Bu nih, apa sih yang ibu lakuin nih sampai dengan orang ini datang ke rumah ibu dan marah-marah gitu? Ya emang suaminya datang ke tempat saya kerja. Ya mas kerjaan saya kayak gitu, ya udah saya rayu. Kerjanya apa sih Bu? Kafe, nemenin dia minum,
nemenin dia minum joget Iya. gitu. Terus berarti kalau nemenin minum joget berarti pegang-pegang dong sama dia. Iya sih, baik-baik. Terus pernah nggak ada sampai kejadian yang lebih dari itu, Bu? Ya pernah, saya dibawa ke hotel tuh sekali. Astagfirullahaladzim. Kalau maaf nih, kalau Putri sendiri apa yang dilakuin Putri? Saya kan nyontoin ibu. Saya ngikutin ibu. Maksudnya gimana? Saya nemenin tamu joget. Nemenin tamu joget. Berarti dipegang-pegang Nyanyi. juga? Enggak, kalau dipegang-pegang aku kabur. Kalau tadi Putri bilang Putri cuma nyontoh dari ibu, ini sesuatu yang nggak patut dicontoh. Harusnya Putri jangan ikutin. Ingetin ibunya. Harusnya ingetin ibunya, jangan sampai ibu terus terjerumus dalam kemaksiatan itu. Jadi gini Pak Ustadz, daripada mereka juga nanti bingung nih, biar mereka juga tahu deh bicara masalah tentang nyari uang yang haram dengan cara seperti itu tuh hukumannya apa di dunia, kayak tadi Ustadz jelasin, langsung praktek aja Ustadz. Ya udah, kalau begitu. Ya. Maksudnya? Iya, ini langsung mau dipraktekin. Kalau pelaku zina muhson dia dirajam dengan batu sampai Mama mati. aja. Contohin dulu Mama nih. aja Pak Ya. Ustadz, bukan saya. Coba, Saya maaf. nggak mau takut. Maaf, saya contohin dulu nih ya. Biar Sana. dia- Mau kemana Putri tuh? Putri lihat dulu, Putri lihat dulu. Putri lihat dulu. Nih, Astagfirullahaladzim. Aku dipencet kayak gitu Pak Ustadz. iya ini kan kita belajar shock terapinya ini Enggak, seperti Mama ini. aja, aku nggak mau. Putri. Putri. Tarik. Tarik mau kemana? Saya nggak mau Mas. Tapi kan Putri harus belajar, Putri harus tahu. Putri harus ngerti Ya Allah, mana yang Pak perlu Ustadz, dicontoh, kayak mana gitu yang banget, perlu Pak Ustadz. dicontoh. Emang hukuman di dunia ini seperti ini ya Bu ya. Ini belum lagi nanti bagaimana hukum Allah di akhirat. Lebih dahsyat lagi kalau ibu nggak bertobat. Putri juga kalau nggak bertobat nanti hukumannya lebih dahsyat lagi di neraka. Oke, ini sekarang siapa yang mau duluan nih? Ibunya apa anaknya duluan nih? Mendingan Mama aja duluan. Enggak, Putri, Putri Enggak, sih, enggak, Put. Enggak, Putri aja, Put. Mama aja duluan. Enggak, gitu. Putri aja ah. Ini dua-duanya aja Pak Ustadz ya. Putri sini deh, Putri. Tarik. Ayo, mana. Pegang. Ya. Pak Ustadz, saya nggak mau. Aku nggak mau. Sini, pasang sini. Ya. Biar nggak ngeliat pakai tutup mata aja, pakai tutup mata. Pakai tutup mata aja dulu ya. Dulu pakai tutup mata. Masa saya Pak dicambuk Ustadz, saya nggak mau, Pak Ustadz. Gimana Nggak sih mau, Ibu? Pak. Putri nggak mau dicambuk tapi perbuatan yang begitu dilakuin terus. Saya nggak mau dicambuk, Pak Ustadz. Pak Ustadz, lepasin, Pak Ustadz. Bu, kalau ibu nggak mau dicambuk, ibu jangan pernah mendekati permasalahan seperti itu, Bu. Nah sekarang ibu ngelakuinnya mau Putri ngikutin ibunya. Sekarang dua-duanya nggak mau dicambuk, terus mau gimana dong? Hah? Enggak, saya nggak mau dicambuk, enggak. Ayo deh, bismillah. Ampun, Pak Ustadz, ampun, Pak Ustadz. Sakit Pak Ustadz. Tuh, ibu ya, benar. Ini umpamaan dari tadi dipukul pelan-pelan. Ya. Apalagi nanti di akhiratnya Allah. Yang ditunggu Putri sama ibu tuh, nauzubillah, sangat dahsyat sekali pasti pencetannya. Tenaga-tenaga malaikat itu bukan kita, bukan tenaga manusia. Fadli, kayaknya mereka berdua udah benar-benar shock deh. Jadi kalau menurut saya biar dibawa santri buat istirahat dulu biar pada tenang. Nanti kita udah siapin proses shock terapi berikutnya. Mudah-mudahan mereka bisa merenungi perbuatan yang mereka lakukan dan bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Amin. Ya, Ya, Pak Ustadz. ayo santri boleh dibawa istirahat. Santri dibawa buat istirahat aja dulu ya.
Putri, ini namanya proses zikrul maut, mengingat kematian ya, muzakaroh. Jadi Putri di sini sudah dikafanin. Setelah ini Putri akan kita bawa ke liang kubur. Nanti Putri akan mendapatkan banyak pelajaran ya, dan Putri banyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Cuma sebelumnya saya mau tulis dulu di sini ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa ya. Sekarang ibu aja tulis ya nama anaknya. Lah, Ya, Bu. Nama anak siapa, bininya siapa, lahirnya kapan? udah Pak Ustadz jangan ditulis ya. Udah sini. Biarin aja dia kayak gitu. Biarin saya tulis ya. Mau wafat kapan? Nggak mau. Hah? Nggak mau. Semua orang pasti bakal bertemu dengan kematian, Putri. Cuman kan kita nggak ada yang tahu Pak. Ya nggak ada yang tahu, justru siapa tahu bisa meninggal sekarang. Makanya itu aku nggak mau, jangan ditulis. Yaudah, kalau emang dia nggak mau tulis, mau Fadli. Nah, Ibu, ini juga pelajaran buat Ibu. Ya Bu ya, Ibu sayang sama Putri. Ibu rela nggak? Seandainya harus Putri yang meninggal dulu, tapi Ibu gantikan posisi Putri. Ibu rela. Kalau seandainya Putri meninggal, tapi dia belum sempat bertobat dengan atas apa yang pernah dia lakuin. Putri, cepat atau lambat kita bakal bertemu dengan kematian. Bahkan ulama menjelaskan, seandainya kita melihat jenazah ketika dia sudah dikafankan mau dikuburkan, dan jenazah itu dia bangun bisa berbicara seketika, menjelaskan bagaimana yang namanya sakaratul maut, maka niscaya manusia itu akan menangisi dirinya sendiri dan melupakan jenazah yang ada di hadapannya. Begitu dahsyatnya kematian. Ayo, bantu tutup ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dan sekarang di samping Putri ini ada liang kubur, ya nanti kita akan masukkan ke sini. Putri nggak ada yang nemenin, sendiri, gelap, sepi, sunyi, pengap. Maafin aku ya Maya.
Mas, saya bareng anak saya aja, Mas. Saya mau dimasukin ke dalam liang, Mas. Bu, nanti pada saat kita dikubur nggak ada yang kita dikubur barengan berduaan. Tapi saya yang salah, Mas, bukan Putri, Mas. Ibu, ini adalah waktunya Ibu untuk merenungkan diri Ibu juga, muhasabah diri Ibu, ya, atas segala kesalahan yang pernah Ibu lakuin yang sampai anaknya ikutin. Udah, Bang Fadil cukup ya. Yuk, santri boleh tutup. Kamera turun. Banyakin istighfar Putri. Putri! Put! Putri! La ilaha illallah. La ilaha. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, Ibu udah siap menyaksikan kalau seandainya Putri meninggal dunia, Bu? Belum, Pak. Kalau Ibu yang meninggal dunia, Ibu siap? Belum. Selama ini sudah banyak kesalahan dan dosa. Bahkan sampai keburukan itu dicontoh dan diikutin sama anak Ibu. Pak Ustadz, tolong, Pak. Pak Ustadz, tolong. Ibu lihat, anak Ibu dalam kubur. Dia nangis-nangis manggil Ibu. Ibu sekarang dengar. Ibu bisa minta bantuan sama kita angkat anak Ibu sekarang. Tapi bayangin nanti, Ibu, seandainya dia meninggal, benar-benar meninggal dia teriak, gak akan ada yang bisa denger Ibu. Ibu juga gak akan bisa denger. Ya Allah, udah. Bu, ini Bu, kita nggak tahu apa yang pernah dilakukan sama anak Ibu karena Ibu diamin aja dia anak Ibu semua maksiat. Jangan, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Ibu tinggalin begini, Bu. Pak Ustadz, tolong, Pak. Mama, aku nggak mau, Ma. Ma, aku takut, Ma. Tolong, Ma. Udah, Ma. Gimana kalau kita tinggal dulu aja deh, biar Ibunya ngeliat. Jangan, nggak mau, ya Allah, jangan. Putri! Satu kamera teman di sini aja, ada 2 kamera. Kita tinggal dulu sampai nanti berapa lama. Ya Allah. Kita lihat Ibunya. Iya. Pak Ustadz, tolong, Pak Ustadz. Ya Allah, udah. Santri, tolong nyalain. Putri, maafin Mama, Put. Putri takut ya. Putri takut ya. Takut sendiri di sini. Nanti kita meninggal begitu, Put. Kita sendiri nggak ada yang nemenin. Putri mau bertobat. Putri ngerasain apa tadi di dalam sini? Sedih. Hah? Sedih. Sedih. Sedih kenapa sedih? Kalau kita udah mati, aku takut banget Om di dalam sini. Ular datang, Om. Ular datang gimana? Ular gimana? Ular gimana? Ya ular datang, Om. Terus datang mau makan Putri. Pak Fadli, kalau menurut saya Ibu biar coba di sini kita musyawarah. Setuju. Ya, karena saya perhatiin Ibu ini dari tadi kayaknya kurang bisa memahami daripada pelajaran yang kita kasih. Ya. Bisa Putri, enaknya di dalam kubur kalau Putri akan mati bagaimana? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Putri. Insya enggak. Ya Allah, kayak borong selama nenek Putri ya. Nek,
Lihat anak ibu sekarang. Anak ibu sekarang. Ini lihat. Mary juga begitu. Tobat, Mer, tobat. Ya Allah, nggak enak banget di dalam kubur Mary, disiksa. Kalau kita udah bertobat tuh, jangan begini, Mer. Mama, Mer, sendirian di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Kalau bukan anak yang nolong kamu, Mary. Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istighfar, Bu. Mama, Mary takut, Ma. Mama. Oh, Mer, ya Allah, istighfar, Mer. Astagfirullahaladzim, Mama, Mary takut. Bisa nolongin Putri, Astagfirullahaladzim. Ustaz, tolong, Mary takut. Takut, Mama. Ustaz, tolongin Ustaz, anak saya Mary, Ustaz. Biar dulu, biar dia ibu banyak belajar. Mama. Belajar tentang kematian. Mama enggak takut, ya Allah. Tolong, Pak Ustaz. Mama takut. Mama takut. Mama tolongin. Awas. Jangan kata. Maafin Mer. Lagi-lagi bertobat, Mary. Jangan begini ya. Ya Allah, Putri. Mama betul bertobat ya. Itu yang benar baru jaga lagi buat diri sendiri. Nama udah tua. Kan Mama udah tua. Nggak bisa nyolongin Mary. Ya, Mer. Mama mati juga di kubur Mary. Jadi ajarin orang Mary biar nurut, Mer. Mary nurut, Mary janji. Istighfar, Mer. Ya Allah. Pertemuan kita hari ini ya Ustadz ya, maksudnya dari episode hari ini karena kita bicara masalah tentang seorang nenek, anak dan juga cucu. Iya, ini semua ada keterkaitan, Pak Fadli. Kalau saya perhatikan dari apa yang kita saksikan bersama, ini tidak lepas dari peran orang tua. Yang mana orang tua ini harus selalu menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Dan jangan pernah membiarkan anaknya ketika anaknya terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Harus selalu diingatkan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini peringatan buat kita semua, buat orang tua dan buat anak-anak, selalu mencontohkan kebaikan. Begitu juga ketika bergaul, kita bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Karena kata Rasulullah, almaru ala dini khalilih, seseorang itu tergantung kepada siapa yang dia berteman dengannya. Berteman dengan orang baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Berteman dengan orang ahli maksiat dan berbuat dosa, maka lambat laun akan terjerumus melakukan kemaksiatan dan dosa tersebut. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi asbab hidayah ya buat Putri, buat Bu Mary. Mudah-mudahan menjadi hamba yang lebih baik. Amin ya Allah. Taubatan aswad yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi asbab hidayah buat yang menyaksikannya. Bicara masalah kematian itu pasti tidak bisa kita majukan dalam waktu sedetik, ataupun tidak kita bisa undurkan dalam sedetik. Jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli. Saya Ahmad Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.